sebelah sana tuh kenapa ya mati? Iya. Lancar. Sebagai pengurus magang mudah-mudahan diatur. Habis juga mudah-mudahan diatur. Aku sudah bersemangat, tidak makan ya kepada pasar para saya. Atau melindungi yang ada kepadanya Mahkamah Agung. Pada semua yang di sini juga minta maaf karena saya bukan orang ahli penyampaian pidato atau drama ya. Baik kemarin cuma penyampaian beliau kami pasang. Terima kasih banyak kepada Pak Ahok yang sehat dan umur ya, bisa masuk tidak ada yang mana yang berhenti, yang sering, yang hasut, yang fitnah, yang mengakuin orang itu kurus, kering, hampir. Doa saya juga pernah berdoa dulu. Ya kami pasang doakan jadikanlah orang yang membantu sini dari pejabat-pejabat pemerintah. Siapa dari mana orangnya, sukunya, keturunan, bangsanya, ataupun agamanya Islam, Protestan, apa yang Katolik, jadikanlah presiden. Akhirnya dengan gubernur semuanya. Makanya pasar menyampaikan ini semuanya tidak boleh kata lebih. Tidak ada yang tidak punya media. Maafkan saya semuanya tidak ada di Instagram. Hari pasang berulang kali banyak terima kasih. Apa yang setiap mau diterangkan dengan tempat ini saya serahkannya maaf pasang. Nah, kami pasang begini, saya laporkan ke Pak Ahok begini. Tidak semuanya tidak ada satu kekurangan, melainkan saya minta apa kurang. Awalnya itu, betul ya. Cukup kali ya Pak. Yang saya hormati Habib Isu, Wakil Habib Hasan, Bro Kiro, Bapak Dekari, dan Dera dan semua santri yang hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang dan terhormat. Saya perlu cerita bagaimana hubungannya saya bisa datang ke makam Mbak Priok. Saya tahu ini ada dulu masalah tanah. Saya tahu dulu pernah Pemprov ada keributan. Tiba-tiba saya lagi di rumah Lembang, lagi cuti sebagai gubernur, datang pakai kom
Beliau Bekasi, saya kampanye hubungannya apa? Beliau begini, ada pesan Hasan ya, minta Pak Ahok datang ziarah. Waduh, saya bilang Habib Hasan yang mana? Saya bilang belum, katanya. Tapi sini saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu Habib Hasan, Habib Simpon. Katanya, dia ngomong sama Anda, ngomong sama Anda. Habis ngomong, satu-satu, katanya habis sholat subuh ya, tidak. Saya bilang, habis sholat subuh, bilang kapan? Amal tidak saya bilang ini. Karena saya juga takut ini saya bilang ini. Ini habis yang pada pagi-pagi akan dalam bilang. Akhirnya saya pikir yang penting niatnya benar. Habib Hasan dengan Marco, Habib Hasan pasti tahu dia punya niatnya benar. Karena partai masih kabur. Kalau dalam niatnya benar, tidak ada hubungan politik ini. Saya berpikir saya ingin datang supaya makam beliau ini bisa kita jaga, bisa kita lindungi. Itu yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Dan sudah mereka datang subuh, tidak lapor polisi, tidak lapor polisi, tidak ada penamanan polisi. Saya datang saja. Saya yakin pasti niat Habib Hasan ini ada jodoh. Saya datang terus dikasih masuk, dialah. Saya juga belum tahu kita semua datang bisa masuk di dalam. Bisa Habib Hasan tidak terima. Kalau yang mau datang bisa ketemu makamnya. Jadi saya datang. Itu selesai. Itu doa selesai. Keluar, udah terus dia tanah kok begitu luas. Kenapa ini tidak dibuat parkiran yang baik? Kenapa tidak dibangun yang baik? Seperti bilang itu bangun masjid. Habib Hasan sudah kasih modelnya, sudah kasih ukurannya. Saya berkira mau saya salah, karena dia Habib Hasan sudah punya rancangannya. Sudah saya lihat, terus saya yakin dalam hati terus saya ucapkan, kalau saya akan kembali jadi gubernur, saya akan selesaikan soal kamar makam beliau. Lalu itu saya aktif, saya hubungi pejabat Pemda, pejabat Pemda daripada takutan semua. Semua menolak membahas dalam rapat pimpinan hari Selasa. Karena hari Senin saya sidang lagi, Selasa. Tidak mau bahas. Karena kalau tidak mau bahas, saya mau bahas. Saya bahas, wakil BPN. Sudah BPN datang. Sudah Pelindo datang. Pelindo itu karena punya siapa sebetulnya? Itu HPL Pelindo. Aslinya punya siapa? Yang punya pemakaman. Ya kalau itu ini yang kembalikan ke rumah. Makam luar biasa. Nah, jadi kita bersyukur doa Tuhan, doa Allah, juga doa Habib, tapi juga Habib Hasan, Habib Jin, kita doa saya. Semua begitu lancar. Saya sampai berpikir kok lancar sekali. Saya tanya sama BPN, boleh nggak kata itu saya mau sertifikat untuk buat aturan yayasan makam Bapelung. Kalau Pak Gubernur mau, boleh katanya. Sudah ada ideologi. Itu sangat lama sudah dijualnya. Kamu ikhlas tidak? Ini buat jadi komplek makam Bapelung supaya diarah semua. Terus, bangun masjid lagi. Bukan saja boleh. Kami juga punya dana akan bulan bangun dalam. Saya sampai berpikir, karena saya suka diminta, suka disebut orang.
Saya juga susah. Ini jangan-jangan jebakan Batman kali ini. Kok merancang bener ini ya? Saya juga berpikir, ini jangan-jangan mau dibahas saya lagi. Terus yang panggil Pak Kabur, saya mau keluarkan SK bahwa Mbak Belum ini dilindungi. Siapapun gak boleh kurang. Karena ada undang-undang yang mengatur menetapkan sebuah tempat strategi berdasarkan budaya adalah haknya gubernur. Muncul lagi masalah. Itu masalah mungkin kata beliau itu mesti diteliti, diduga. Saya tidak mau duga-duga. Orang ziarah 40-an tahun akan duga-duga yang keramat dan kanan. Berapa banyak orang yang diserbukan. Dan semua yang sudah kerja, dokternya disini suruh habis ini sembuh. Pak Eko bisa percaya kenapa istrinya sembuh, berobat dari habis uang. Masa orang pertanyakan Pak waktu ini benar benar keramat kepada keramat, mesti pemikiran dalam Pak itu. Saya tidak mau ada kata bunga-bunga. Keluarga itu diduga sebagai sebuah tidak ada kalimat bunga-bunga. Nanti saya tidak jadi gubernur yang lain juga dugaannya sama. Orang tidak mau. Ini tidak ada kata duga-menduga. Mau teliti silakan teliti saja. Nanti akhirnya saya juga tahu tidak ada silakan. Saya mau ini adalah tempat yang dilindungi pertama. Yang kedua, diperlakukan seperti undangan budaya. Selesai. Lalu terakhir, lalu terdengar transaksi dari dahulu. Sudah tidak semua orang tahu ini gubernur yang harus meningkat. Terus saya kira terakhir itu biasa. Karena ternyata terukur ini 3,4 hektar. Dan heran banyak orang mengejar tanah ini triliun dari tanah ini. Dan yang banyak 3,4 hektar triliunan. Jadi apa-apa ini mah 50 juta masuk terus dari orang ini. Dan yang banyak 3,4 hektar. Mereka tidak datang dan sore kadang-kadang yang datangnya. Tapi berdiri, tapi kita lakukan sertifikat sebagai kompleks induk nomor 10. Jadi tidak ada lagi yang kamu kalau lebih tanah, obongkan ini berubah. Nah jadi saya sekali lagi bersyukur doa David, doa Habib semua bisa begitu lancar. Dalam hari ini, dengan masa saya kasih saja, saya juga buat acara namanya. Makanan wah saya suka dengan itu. Nasi kuning boleh saya katakan berbeda. Nah inilah kejadian-kejadian yang mengira. Begitu cepat, begitu lancar, begitu tentu, doa kami semua kita bisa mengeluarkan secara gubernur Bapak. Dan semoga teman ini menjadi gubernur negara, menjadi berkah rezeki dan ibadah yang datang ke tempat ini. Semoga kita berharap Habib Syekh tetap sehat kuat dan menjadi Habib Hasan untuk banyak menolong banyak orang. Dan saya yakin semuanya dengan baik. Kita akan selesai masjidnya sudah Habib Hasan sudah kasih tahu untuk danau bawahnya tidak tembus ada cawan. Nanti kita akan cari dana untuk orang membangun sehingga jadi kompleks tempat yang standarnya yang aman sama internasional. Dalam 2 bulan akan datang karena
teman-teman kita akan contoh dengan saya. Ya, saya itu dari saya selalu katakan pada teman-teman, kalau datang ke kompleks makam Bangkulu, jangan punya agenda yang enggak-enggak. Jangan punya niat yang jahat. Jangan punya niat mau menguntungkan diri sendiri, apalagi kelompok. Karena kalau perlu harus kasih tahu orang ini punya niat baik atau tidak, punya niat mau menguntungkan diri atau tidak. Orang yang mau menguntungkan diri dan punya niat yang baik pasti kelihatan hukumannya, betul kan? Jadi jangan main-main, jangan puasa-puasa ilahi. Kalau kamu tidak punya niat yang baik, bukan dapat rezeki, bukan dapat berkah, tapi dapat kutuk. Bisa-bisa sakit karena ruangannya. Karena bisa lihat dari dunianya di mana. Tapi saya ingatkan teman-teman saya yang ikut, jangan lihat macam-macam. Saya sudah jelaskan teman-teman, jangan lihat-lihat hubungan dengan politik. Karena saya datang untuk urus makam Bangkulu ini tidak ada niat urusan politik. Kalau saya ini makam Bangkulu ini jadi baik, menghubungi banyak orang. Itu harapan saya kepada teman-teman yang ikut saya. Jadi ini tidak ada hubungan dengan politik atau niat yang tidak. Jadi yang Bapak Ibu kami akan tahu. Jangan main-main. Jadi itu saya terima kasih. Jadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya bacakan. Tadi keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 438 tahun 2017 tentang penetapan kawasan makom Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Tambak Priok sebagai lokasi yang dilindungi dan diperlakukan sebagai situs cagar budaya. Jadi dia ada mengimbang macam-macam, ada mengimbang, ada undang-undang nomor 26 tahun 2007. Tinggal sama cara, undang-undangnya aku yang khususkan. Langsung memutuskan. Jadi yang saya baca tadi, ya, ini menetapkan begini. Satu, menetapkan kawasan selama ini seluas 34.374,88 meter persegi. Di kompleknya, ini sudah silakan ini. Sebelah utara, Jalan Jambia. Sebelah barat, Pelabuhan Kontainer. Sebelah timur, Jalan Timur Raya. Sebelah selatan, Pelabuhan Kontainer. Itu di Bogor. Saya juga di Jakarta mau tembak. Namanya tidak itu. Tidak tahu. Sampai sekarang, kedua, itu isinya belum tidak tahu. Jadi kalau ada juga semua. Aku semua. Tempat ini bukan duga-duga lagi. Tempat tempatnya ada. Tempat ini di bawah semua. Ya. Iya ya, maksudnya perasaan kesalahan tidak main dan belakangan, ya. Jadi kalau di dalam ya satu dua masih
langsung. Coret biar jelas, Pak. Coret tanda tanganin langsung, Pak. Tidak banyak apa dibuka lagi. Tidak orang buka. Tanda tangan dicek langsung. Dan apa saya? Ini yang saya bilang, mohon maaf ya, Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, kenapa saya sering marah-marah di Pemda? Kalau terlalu jebakan BM. Saya ubah di depan, dalamnya masih sama lagi. Tapi ini yang saya suka masalah. Ya kan? Sudah jelas semua kalimat diperbaiki. Maka saya sudah suzon. Ada apa gitu ya? Kita perbaiki. Sudah sama judulnya dengan depan semua. Apa kita perbaiki? Karena sama. Tapi kita akan dengan dulu, tapi kita perbaiki. Ya. Kita selama dulu dengan dulu. Kita cari dengan terus dengan dulu. Ya. Saya di dalam judulnya sudah saya perbaiki. Isinya masih sama. Tapi itu. Ya, tadi lekor ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Jadi pohon dukungan doanya. Karena kadang-kadang dalam komunitas banyak ngomong-ngomong tidak suka. Saya tidak sebut namanya, tapi orang ini sudah saya tidak berani menuduh apa hukuman dari hari masa atau tidak. Ini istilah yang lama. Dia datang ketemu saya. Orang ini lagi sama saya. Dia tegur saya, Bapak Gubernur membantu kawan-kawan Bapak Priok itu kontraproduktif. Kalau dia Bapak Gubernur mau bantu. Jadi saya cerita sama Habib siapa orangnya. Ini mantan pejabat DKI. Dia bilang sama saya kontraproduktif. Seolah-olah dia akan membuat saya jadi rugi. Saya bilang terserah. Ini urusan tanggung jawab pemerintah. Jangan takut, jangan takut. Ini model-model itu membuat distribusi. Berarti di dalam Pemda DKI ada sekelompok orang yang tidak mengingat ini dari kawasan. Karena kawasan yang Pemalang dekat ini sudah ditetapkan sebagai kawasan industri. Ini 2019 proses ubah. Ini bukan kawasan industri, ini kawasan wisata religi. Ini kawasan wisata budaya, bukan untuk membuat kontainer atau industri. Nah, tapi saya begitu marah membaca kata diduga. Kalau diduga, semua kan di dalam kemarin itu supaya pas Ahok kan jadi gubernur lagi ini bisa dirubah. Jadi bisa jadi gubernur yang bilang mohon maaf dugaan Ahok itu salah. Jadi kita ingin juga yang baru masalah di sini. Maka sebenarnya tidak mau ada kata diduga. Kalau diduga masa satu Indonesia dari luar negeri datang semua. Hati mau duga-duga lagi. Bangunan lebih dari 50 tahun. Orang datang sini juga lebih dari 50 tahun. Apa yang mau diduga? Jadi Pak Hoki adalah pengacara saya. Pak Hoki ini bukan orang turunan Cina, atau mukanya dengan Cina saja. Ini mungkin bukan wala, ini asli. Bapaknya pengacara terkenal, Pak Gani
Dari paling mau kita jalur ya. Coba tanya beliau kalimatnya. Kalau ini juga bahaya nggak? Bahaya. Nggak jelas. Itu kok. Saya melihat dari ilmu penelitian langsung kalimatnya jelas. Dilindungi dan diberlakukan sebagai situs cagar budaya. Makanya saya harap waktu prestasi yang diperkenalkan tidak ada kata diduga ini Pak. Dan kalau tadi diduga kamu saya. Itu namanya udah persiapatan namanya. Dan kalau saya nggak jadi gubernur lagi dari itu. Padahal gubernur kan namanya dari awal. Dan ada urusan. Jadi ini kurang ajar. Kalau masih diduga di dalam. Ya saya harap dari pasang kalau semua memaafkan dan dibuat ini supaya orangnya nggak salah. Nah, intinya salah nanti. Ini yang kasih ya. Nah, ini yang kasih. Coba lihat. Begitu ketahuan keluar yang kasihnya. Sebagainya memutuskan. Ini yang asing memutuskan. Menetapkan keputusan gubernur tentang penetapan kawasan Makom Audit Hasan bin Muhammad terhadap atau Bangkok sebagai lokasi yang dilindungi dan diberlakukan sebagai situs cagar budaya. Yang kesatu juga sebagai lokasi dilindungi sama. Ini benar. Kalau tadi kan diduga, betul. Coba bandingkan sama tadi. Aduh, ini beda kalimat satu, artinya beda ini. Beda. Ini tidak ada. Ini tidak ada kepastian hukum. Tolong ini nggak benar. Ada fotonya. Oke. Ini disaksikan semua orang. Colek ini. itu diganti dengan yang baru. Ada sih, ada Pak. Tapi diambil yang asli.
Silakan tanda dulu. Tanda tangan dan yang di atas. Raju dua. Situ aja nih langsung tulis. Amin. Amin. Mana kamar lu? Mati-mati dari tadi. Tiga kali. Nggak ada orang, gara-gara pernah ditipu, jadi waspada kita. Nggak ada dep, jangka kan gara-gara antar itu. Jadi kan nggak ada orang, dia keluar. Nggak ada dep, nggak ada orang. Ada numpuk banget. Nanti Pak, nanti Pak. Oh, dari mana? Dari awal keberatan sebenarnya. Semua keberatan. Tapi dia minta. Bismillah. Jadi saya mau sampaikan untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ya dalam menangani masalah ini. Kita sampai ini tadinya tidak mau, tidak boleh dikatakan demikian. Saya dan jamaah sahabat, ketika hari itu yang dikatakan, kita ada prestasi. Ya, itu saya juga tidak mau.
1,4 hektar dilindungi dari peraturan sebagai cagar budaya. Siapapun tidak pegang bola di tempat itu. Terima kasih. Pak, di prasasti udah bener Pak, kalimatnya Pak. Nah, bener ya. Enggak, sebenarnya juga bener tadi kok. Enggak bener. Silakan yang enggak bener. Kamu kan nggak bener Pak. Nah, salah. Udah bener semuanya, udah bener. Kaki-kaki itu. Konferensi pers, maju aja sini kali. Ayo. Silakan langsung gasop ya, langsung gasop ya. Jangan tinggal sini. Jangan nih, masih basah. Masih hilang tangannya. Jangan taruh di sini. Jangan taruh. Apa? Basah. Maju. Ini bahaya. Mundur, Pak. Begitu. Habib. Jadi basah. Apa? Angkat aja. Jatuh. Salah tangannya Mbak yang hilang. Tempat ini berapa ribu orang datang? Bisa sampai 10.000 per minggu. Per minggu ya? Bisa per minggu, bisa 10.000, bisa 15.000. Bisa 10.000 sampai 15.000 penziarah. Makanya bagi kami ini adalah tempat destinasi wisata religius yang baik. Bukan dibuat-buat. Memang sudah puluhan tahun. Bahkan dari luar negeri datang juga. Luar negeri juga datang. Dari mana aja? Tanya Pak Habibnya, dari mana aja Habib? Jepang, Rusia, Prancis, Jerman, Semuanya dari Belanda. Dubai datang juga. Nah jadi tempat ini harus diselesaikan. Setelah peristiwa 7 tahun yang lalu, masa tempat ini dibiarkan. Begitu kita ukur ternyata 3,4 hektar. Makanya tempatnya harus disertifikatkan juga atas nama Yayasan Bapriuk. Sehingga siapapun tidak bisa merebut atau menjual. Apalagi ini sudah ditetapkan sebagai kawasan yang diberlakukan seperti situs cagar budaya. Dan dilindungi. Sehingga tempat ini tidak bisa lagi diperjualbelikan jadi kontainer, jadi pelabuhan, nggak bisa lagi. Jadi ada kepastian hukum. Sudah kepastian hukum. Dan kita segera akan mendesain sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh Habib Hasan, Mbak Priuk. Masjidnya kita akan segera bangun. Termasuk tempat santri, dapur, masuk tempat tampung kandang hewan, orang bernazar, termasuk toilet-toilet, pemakamannya, masjid termasuk untuk para PKR berjualan, makanan kuliner, parkir, pendidikan anak, taman bermain. Nah nanti ini semua akan kita bantu desain satu kawasan 3,4 hektar dan kita akan minta Pelindo ikut bantu. CSR membangun, beberapa pengusaha akan kita bantu, CSR kita akan bangun selesaikan. Sehingga ini menjadi sebuah situs yang dibanggakan. Ziarah yang membanggakan bukan hanya buat Jakarta, buat Indonesia. Orang luar negeri akan tahu, akan datang ke sini. Nah itu yang kita harapkan. Total anggarannya Pak? Hah? Saya nggak tahu, arsiteknya belum gambar. Kan saya nggak bisa sayembara. Tadi saya pikir mau sayembara. Kata Habib Sting, Habib Hasan sudah punya permintaannya, jadi nggak jadi sayembara. Kita tinggal ikutin permintaan Habib Hasan, arsitek menggambarkan semua, ya.
Pak, tadi bagaimana? Apa? Ini Pak Eko yang sampaikan ke saya. Katanya Habib Hasan minta saya datang. Habib Singh. Saya juga bingung, benar apa enggak. Terus katanya habis sholat subuh. Ya saya datang. Waktu itu saya masih non-aktif. Nah saya datang. Ya itu saya dalam hati saya ada niat. Saya lihat tempat ini kenapa nggak dimanfaatkan untuk kemakmuran kesejahteraan umat. Kenapa nggak bangun masjid? Saya tanya sama Habib. Nama masjidnya berantakan, plafon pun nggak ada semua. Karena beliau ini nggak pernah minta bantuan pemerintah. Nah lalu saya dalam hati saya berniat untuk merapikan ini. Saya begitu saya aktif, saya panggil. Nah ini alhamdulillah semua jalan dengan baik. Memang ini dilapangkan jalan semua, doa-doa Habib semua begitu lancar. BPN, Pelindo semua begitu lancar untuk bisa mewujudkan ini semua sampai SK. Ya kita bersyukur untuk semua ini. Pak, tadi Bapak kan didoakan juga Pak, bahkan bisa sampai jadi presiden gitu Pak. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Aku nggak ngerti doa. Itu politik. Tadi ada pejabat yang gantinya. Banjir Pak. Kamera Pak. Beberapa karena sumbatan. Kreatif hub itu kalau di bahasa Indonesia itu tempat kumpul kreatif. Jadi tempat itu menjadi tempat kumpul anak-anak yang kreatif untuk mengeluarkan ide-ide dengan memakai peralatan yang kami sediakan. Lalu kalau ide-ide itu bagus bisa dibeli orang, maka kita akan membuatkan PT perusahaan sampai menyediakan kantor subsidi di situ. Lalu kita akan bantu modal juga. Karena pembagian hasil 80-20. Produksi lalu bisa jual. Jadi kita tidak bisa hanya berbicara pelatihan, tapi harus sampai kantor di subsidi. Sampai dia udah masak, baru dia keluar. Ini orang lain. Itu konsep tempat kumpul kreatif atau Jakarta Kreatif Hub tadi. Itu saya nggak tahu berapa belas miliar. Yang penting sudah ada. Kalau itu baik, jadi satu gedung akan kita ubah seperti itu. Kita juga bangun di satu gedung. Nanti di bawah rumah susun yang besar juga ada. Kita akan bangun berapa tempat puluhan di Jakarta. Jadi konsepnya mirip-mirip kita bangun RPTRA. Jadi RPTRA tiap RW, berarti mungkin tiap kota atau kecamatan. Tergantung kebutuhan anak-anak, tergantung gedung tersedia. Kalau wajib tadi dia harus hadir. Wajib. Kasih gambar dulu kan sekarang masih sertifikat dulu, arsitek dulu. Udah ya. Iya Bang. Oke warga Facebook, demikianlah peresmian Makam Mbah Priuk menjadi situs cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah dan diresmikan oleh Pak Ahok. Oke warga Facebook, terima kasih atas atensinya. Selamat siang.